Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Ibu mau tahu nih perasaan kalian hari ini. Kalau misal perasaan kalian senang bisa gini, kalau perasaan kalian B aja gini, kalau baru sedih gini. Gimana perasaan anak-anak hari ini? Biasa ya. Oke. Biar kita tambah semangat, Ibu ingin ngajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ini Ibu akan mencontohkan gimana tepuknya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat. Udah paham belum anak-anak? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu boleh minta tolong untuk Mas Nizar untuk memimpin doa. Oke, baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Nizar. Sebelumnya Ibu ingin mengecek presensi terlebih dahulu. Nanti kalau Ibu panggil nama bisa bilang hadir gitu ya. Ya, Bu. Afnenda, Azizah Ika, Dava, Hadir. Dea Melia, Hadir. Dini, Tidak berangkat. oh izin, Fahrizal, Friska, Hadir. Hanifah, Hadir. Nizar, Hadir. Nurul Arista, Rida, Izin. oke. Kemudian Septika, Hadir. Fernanda, Kehormatan Ibu. oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai besaran satuan, gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, kemudian konsep osilasi dan konsep gaya pemulih. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Gerak sederhana. Iya benar, hari ini kita belajar gerak harmonis sederhana pada bandul. Nah, sebelum memasuki inti pembelajaran, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, di mana ada 3, yaitu siswa dapat mendefinisikan konsep gerak harmonis sederhana pada bandul. Kemudian yang kedua, siswa dapat merumuskan kesamaan gerak harmonis sederhana pada bandul. Yang ketiga, ada siswa dapat menerapkan dalam konsep gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mau diperhatikan ya anak-anak? Iya, Bu. Bu, ini kamar mandi. Oh iya, silahkan. Sebelum memasuki pembelajaran gerak harmonis sederhana, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu untuk merefresh pengetahuan anak-anak mengenai materi sebelumnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut? Saya Bu. Boleh mulai dari Nizar, silakan. Tadi pertanyaannya adalah apa yang kalian tahu tentang getaran. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda dari posisi timbangnya secara periodik atau berulang-ulang dalam waktu yang tertentu. Ya benar, bahwa getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara berulang. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ingin menjawab? Ya, silahkan. Dengan pertanyaan apa yang menyebabkan adanya getaran pada benda, yaitu getaran terjadi karena adanya gaya bekerja pada benda yang menyebabkan benda berpindah dari posisi seimbangnya. Setelah itu benda akan berusaha kembali ke posisi semula
adanya gaya pemilih, tetapi akibat inersia. Iya, benar ya. Getaran itu terjadi karena adanya gaya dorong atau gaya tarik benda dari posisi diamnya. Kemudian untuk pertanyaan satunya, apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin Dea? Ya, saya Bu. Ya, silakan. Jadi konsep getaran itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada amplitudo atau simpangan maksimum dari posisi timbangnya. Terus ada frekuensi atau jumlah getaran yang terjadi setiap titiknya. Terus ada periode waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran penuh. Ada energi getaran bahwa energi yang bisa berpindah misalnya dalam bentuk gelombang suara atau gelombang mekanik. Kemudian ada getaran itu bisa teredam atau amplitudonya makin kecil atau tetap atau amplitudonya konstan, tergantung ada tidaknya hambatan. Iya, benar ya bahwa getaran itu punya arah gerak bola balik, terus punya jumlah getaran per detik frekuensi dan besar simpangan dari titik diamnya. Nah, tadi kan teman-teman sudah menjawab pertanyaan dan sudah paham dan ingat ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu gerak harmonis sederhana. Silakan anak-anak untuk mengamati video yang di depan. Diperhatikan ya anak-anak. Untuk videonya adalah seperti ini. Nah, dari video yang Ibu tayangkan, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapat atau ada yang dibingungkan? Ya boleh, silakan. Siapa dulu? Dia bisa lihat video lagi. Oh boleh. Kurang lama ya. Kok marah? Sudah? Sudah. Oke, siapa yang ingin bertanya mungkin? Boleh, silakan. Siapa dulu? Terserah. Mengapa ayunan itu dapat bergerak bolak-balik, Bu? Sebentar. Terus dulu. Kemudian ada yang bertanya lagi? Aku tunggu. Ya silakan. Apa pertanyaannya? Kenapa ayunan yang ada di sinkron? Kenapa ayunan? Kenapa ayunan yang satu? Yang satu Itu bergerak lebih cepat daripada yang lain. Yang mana bisa jauh? Bu, dia Yang kanan, Ibu.
Biasakan. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, ya silakan. Apakah pergerakan panjang tali ayunan mempengaruhi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu lagi. Saya Bu, Boleh, silakan. apakah ada hubungan antara panjang tali dengan frekuensi? Di sini udah ada 4 pertanyaan ya. Kita bisa membuktikan 4 pertanyaan ini melalui percobaan eksperimen. Nah, sebelum percobaan eksperimen, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapat menjawab 4 pertanyaan ini? Boleh, silakan dari Nurul Alista. Saya mau menjawab yang nomor 4. Ya, silakan. Apakah hubungan panjang tali dengan frekuensi? Menurut saya ada. Menurut saya ada, di mana panjang tali berjadi tergantung dengan frekuensi. Makin panjang talinya, makin rendah frekuensinya. Oke, baik. Mungkin yang lain, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan, Pak Rizal. Saya mau mengerjakan satu. Ya, silakan. Ayunan itu bergerak setiap kali karena adanya degradasi menarik kembali ke posisi di mana itu disebut dengan gaya pemilihan degradasi. Oke. Apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapat lagi? Silakan, Nizar. Saya Bu akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi jawabannya ayunan itu bisa bergerak lebih cepat jika panjang talinya lebih pendek atau jika mendapat dorongan awal yang lebih kuat. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Saya Boleh, silakan dapat. yang nomor 3 ya Bu. Iya. Apakah pergerakan panjang tali ayunan Mengaruhi waktu. Menurut saya sih mengaruhi ya Bu ya kan, kalau semakin panjang tali ayunan itu semakin lama periode geraknya karena jarak tempuhnya juga lebih jauh gitu Bu. Oke, nah tadi kan udah ada beberapa dari teman-teman memberikan pertanyaan dan udah dijawab juga beberapa teman-teman. Nah, kemudian untuk membuktikan keempat pertanyaan tersebut, kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Sebelum itu ibu bagi ke 2 kelompok dulu, di mana kelompok 1 itu ada Hanifah, Arista, Nizar, Fernanda sama Septika. Kemudian kelompok 2 ada Ike, Dea, Dava, Friska, Afnda sama Fahriza. Anak-anak boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Mungkin Sini, dua sini. ya yaudah, ini kelompok 1 di sini,
bergabung ke kelompoknya. Tingkat orang bapak. Ini tadi yang izin kamar mandi belum balik ya? Apakah sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah, Bu. Nah ini ibu minta tolong perwakilan kelompok bisa ke sini mengambil alat dan bahannya. Untuk kelompok 1 silakan mengambil alat dan bahannya, dan kelompok 2 silakan siapa yang mengambil. Ini soalnya ini sama ini. Bu, izin ke toilet tidak, Bu? Oh ya. Setiap kelompok udah ngambil alat dan bahan ya. Kemudian ini untuk stabilnya. Setelah dipahami dicermati. Nah, begitu kita langsung aja mulai untuk percobaannya, di mana untuk gambarnya seperti ini nanti. Kemudian anak-anak bisa mulai eksperimennya sekarang. Ibu beri waktu 30 menit ya. Panjang 20 cm. 20 ya. Sini please. Ya. Itu mengukurnya kalian ditarik dulu, nanti dari ujung yang besi sampai ke beban itu 20. Tapi kini makanan kesulitan ya jadi aku pakai semangat dari sini kan dari ini Kok Bisa. Emang 24. Yang satu bimbingan lo
Ini Beda nggak sih? Nanti Ini kan ada tekanan kali gitu-gitu nggak sih? oh iya. Gimana? Jawabin dulu. Ini Ya udah, gini loh, ini. kalau di sini. Ini dulu, Itu kos berapa? Ini bisa Lagi. Kose tada Ya, iya. Ini. Nah, sini. Nah, ini kita lihat. Sobatnya jangan lupa kasih mengukur sudutnya, sudutnya. Ini diukur gini 30 dipasang 30. Ya, ada 30. Nah, sobat jangan lupa Sobat. Nah, yang sekarang bisa ditulis di LKPD ya. Dan yes, mantap. Kalau udah dapat data 1 bisa ngambil data 2 ya. Nah, ini berapa? 40 cm. Ya, 40 yang kedua 40. Iya, tangannya. Kan bisa tangannya. Ini 30. Yang 60. Ya, ayo, ayo. Biru gue. Ujung 30 lah tanda. Nah, yes, ya. Tamar, tamar. Sudah. Oke, jadi kalian bisa mengisi di bawahnya itu ada pembahasan analisis ya. Ya, Kalian tulis diskusi berkelompok. Ya. bisa tuh, Pak Edi. Ya. Oke.
Apakah ada kesulitan dalam mengisi analisis? Tidak, Bu. Oke, dilanjutin diskusinya. Nomor 1 sudah selesai. Sudah, Bu. Nomor 2 sudah selesai. Dah. Mungkin bisa lanjut ke kesimpulan ya. Itu ada 4 poin Baik, Bu. bisa diisi. Ya Bu. Ya Ibu. J. Jadi, sudah. Oke, kita menunggu kelompok lain dulu. Ya. Bu, ya, juga lagi. Bentar. Bentar, menunggu kelompok satunya dulu. Dafa dikerjain ya Dafa, jangan nyanyi. Ya Ibu. Kemarin itu ingin apa? Bapak sekarang Awal banget absen. Oh, kita tuh boleh juga nggak sih? Iya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, baik. Karena kelompok 1 sama kelompok 2 udah selesai, Ibu ingin minta tolong untuk per kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Semua. Dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Dibaca dari data pengamatan, kemudian analisis sama kesimpulan. Boleh, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 hasil analisis dan pembahasannya. Jika panjang kali 20 dengan simpangan 30 derajat, simpangan 10 cm, menghasilkan waktunya itu tadi 8,98, terus periodenya 0,90, frekuensinya 1,1 sama T kuadratnya 0,81. Kemudian yang percobaan kedua menghasilkan waktunya itu tadi 12,69 detik, periodenya juga 12,69, kemudian frekuensinya 0,79, T kuadrat 1,61. Kemudian percobaannya 3, waktunya tadi 15,55 detik, kemudian periodenya 15,55 dan frekuensi 0,64 dan T kuadrat 2,42.
Bahasan Rizka. Jadi dari hasil data analisis tadi, pembahasannya yaitu komponen yang menyebabkan bandul kembali ke posisi seimbang berdasarkan hasil analisis adalah adanya gaya yang bergerak berlawanan dari gaya aksi saat mula-mula memberikan simpangan pada bandul atau hanya sampai ini. Gaya ini disebut sebagai gaya pemulih yang terjadi ketika gaya besarnya sebanding dengan gaya aksi pembentuk simpangan dengan arah yang berlawanan. Oke, selanjutnya siapa? Berdasarkan hasil analisis gambar dapat diketahui bahwa konsep ini berat harmonis yang berbeda pada sederhana merupakan pendapat bolak-balik yang mengikuti kesetimbangannya dengan jarak simpangan terjauh yang ditempuh selalu sama. Gerakan bolak-balik tersebut adalah adanya gaya pemulih yang terjadi ketika gaya yang besar disebanding dengan gaya aksi pembentuk simpangan dengan arah yang berlawanan. Besarnya gaya pemulih tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan minus MG, sudutnya tadi adalah sin theta. Dari tabel pengamatan di atas dapat diamati bahwa periode atau T dan frekuensi atau F ayunan sederhana bergantung pada panjang tali dan tetap untuk variasi jarak simpangan. Seiring bertambahnya panjang tali, periode ayunan semakin besar, sedangkan frekuensinya semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori bahwa periode ayunan sederhana sebanding dengan akar panjang tali, yaitu T sama dengan 2pi akar 1/G, sehingga semakin panjang tali semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan. Apabila hubungan periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1/R, maka secara matematis hubungan antara frekuensi dan panjang tali pada ayunan sederhana dapat dituliskan yaitu F sama dengan 1/2pi angka G/M. Oke. Kemudian untuk kesimpulannya, dari pertanyaan yang awal tadi, mengapa ayunan dapat bergerak secara bolak-balik? Jadi kita menyimpulkan kalau ayunan bergerak bolak-balik itu karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah dan gaya pemulih dari tali yang menariknya kembali ke posisi seimbang. Kemudian ketika ayunan ditarik dan dilepaskan, energi potensial Perlu diperhatikan ya. energi bolak-balik. Lalu untuk yang kedua, kita menyimpulkan juga kalau kekuatan dorongan awal, jika seseorang mendorong ayunan dengan lebih kuat, maka ayunan tersebut akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang didorong lebih lemah. Kemudian adanya perbedaan massa atau berat badan orang itu. Semakin ringan berat badan orang, maka ayunannya akan semakin cepat. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kita menyimpulkan mengenai apakah pergerakan panjang tali ayunan mempengaruhi periode atau waktu. Jawabannya adalah iya. Panjang tali bandul berbanding lurus dengan periode bandul, yang artinya semakin panjang tali bandul maka periode bandul akan semakin besar.
Secara matematis dapat dinyatakan bahwa hubungan antara periode dan panjang tali adalah T sama dengan 2pi kali akar 1/G seperti yang disebutkan oleh Arista. Kemudian untuk yang keempat, adakah hubungan antara panjang tali dan frekuensi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, silakan dilanjutkan. Yuk. Iya, iya, ya. Maaf ya teman-teman. Ya. Tapi kelompok satu akan mempresentasikan hasil fisika. Oh iya. Oh iya. Ya, langsung ke pembahasan atau analisis Bu? Data pengamatan dulu. Oh ini ya. Data pengamatan. Dengan panjang tali. Untuk panjang tali 20 cm dengan simpangan 30 derajat. Simpangan 20 cm banyak ayunan sebanyak 10 kali. Waktu ayunan 8,98 untuk periode T yaitu 0,90, frekuensi F frekuensi yaitu 1,11, untuk P2 0,81. Kemudian untuk panjang tali 40 cm, simpangannya 30 derajat, kemudian simpangan 3 cm, 10 cm, banyak ayunannya ada 10 kali, waktu ayunannya 12,69 second, periodenya 12,69, frekuensi 0,79 dan juga T kuadratnya 1,61. Kemudian untuk panjang tali 60 cm, simpangan dengan derajat 30, simpangan dengan cm 10, banyak ayunan 10 kali, kemudian waktunya 15,55 second, terus periodenya 15,55, frekuensi 0,64 dan T kuadratnya 2,42. Terus pembahasan, iya, komponen yang menyebabkan bandul kembali ke posisi seimbang berdasarkan hasil analisis adalah adanya gaya yang bergerak berlawanan dari gaya aksi saat mula-mula memberikan simpangan pada bandul. Gaya ini disebut sebagai gaya pemulihan terjadi ketika gaya yang besarnya sebanding dengan gaya aksi membentuk simpangan dengan arah yang berlawanan. Berdasarkan Satu memperhatikan ya. Berdasarkan hasil analisis gambar dapat diketahui bahwa konsep Bisa memperhatikan ke depan. pada ayunan sederhana merupakan peristiwa gerak bolak-balik yang baca dong yang melalui titik keseimbangan dengan jarak simpangan terjauh yang ditempuh selalu sama. Faktor yang mempengaruhi gerak bolak-balik tersebut adalah adanya gaya pemulih yang terjadi pada ketika gaya misalnya sebanding dengan gaya aksi membentuk simpangan dengan arah yang berlawanan. Misalnya gaya pemulih tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan in mg sin theta dari tabel pengamatan di atas dapat diamati bahwa periode T dan frekuensi F ayunan sederhana bergantung pada panjang tali L dan theta. Untuk variasi jarak simpangan, seiring bertambahnya panjang tali, periode ayunan semakin besar, sedangkan frekuensinya semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori bahwa periode ayunan sederhana itu sebanding dengan akar panjang tali, yaitu T sama dengan 2pi akar 1
Sehingga semakin panjang tali, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk satu ayunan penuh. Periode ayunan bundle sederhana memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan frekuensinya, yakni T sama dengan 1/F. Apabila hubungan periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1/F, maka secara otomatis hubungan antara F dan L atau panjang tali pada ayunan sederhana dapat dituliskan, yaitu F sama dengan 1/2pi akar Q/L. Kesimpulan baca. Kesimpulannya yang pertama, mengapa ayunan dapat bergerak secara berbalik karena adanya gravitasi. Kedua, apa yang menyebabkan massa lain bergerak lebih cepat dibandingkan dengan aliran lain karena kekuatan berlawanan dan perbedaan massa. Yang terakhir, apakah ada hubungan antara panjang tali dengan frekuensi? Ada. Semakin panjang tali bundle maka frekuensinya semakin kecil. Oke, beri aku untuk sudah presentasi dan menjawab. Silakan ambil. Parah ini kalau kata bisa visi. Boleh balik Bu. Boleh, silakan apabila kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu. Oke. Ibu izin ke kamar mandi. Iya, silakan. Mohon perhatiannya ya anak-anak. Nah, tadi kan kalian dari kelompok 1 sama 2 sudah mempresentasikan hasil data pengamatan, kemudian analisis sama kesimpulan. Nah, ini Ibu akan menjelaskan materi sedikit di mana gerak harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan di mana terdapat gaya pemulih yang selalu mengarah ke titik keseimbangan dan besarnya sebanding atau berbanding lurus dengan persimpangan benda dari posisi seimbang. Nah, di mana gaya pemulih ini menyebabkan benda bergerak kembali ke titik setimbang setiap kali ia menyimpang dari posisi tersebut. Kemudian gerakan ini bersifat periodik, artinya terjadi berulang dalam selang waktu tertentu dengan jarak simpangan maksimum yang selalu lama jika tidak ada gaya luas seperti gesekan. Kemudian untuk persamaannya adalah F sama dengan min MG per L dikalikan S, dimana contoh gerak harmonis sederhana pada umumnya itu ada ayunan sederhana yang terdiri dari tali ringan, kemudian diberi beban ujungnya. Ketika beban digerakkan, maka gravitasi akan menarik kembali ke posisi seimbang. Nah, untuk dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi kan setiap kelompok sudah memberikan kesimpulan ya. Nah, jadi dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa ayunan dapat bergerak bolak-balik karena adanya gaya gravitasi yang bertindak sebagai gaya pemulih, kemudian mengembalikan benda ke posisi seimbang setiap kali bergerak menjauh, kemudian sehingga menghasilkan gerak harmonis sederhana.
Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dengan jawaban perbedaan kecepatan antara ayunan disebabkan oleh panjang tali dan besar dorongan awak. Ayunan dengan tali lebih pendek atau dorongan lebih kuat akan bergerak lebih cepat. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga yaitu panjang tali juga mempengaruhi periode ayunan. Semakin panjang tali, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk ayunan penuh. Kemudian yang terakhir yaitu hal ini juga berkaitan dengan frekuensi, di mana semakin panjang tali maka frekuensinya akan semakin rendah karena periode pergerakannya akan lebih besar. Nah, untuk penerapan dari gerak harmonis sederhana ini dapat diterapkan pada ayunan, kemudian pada bandul, kemudian pada pegas, dan getaran senar pada alat musik. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak, Ibu ingin memberikan soal evaluasi. Anak-anak bisa men-scan soal evaluasi. Di sini ada 5 soal. Anak-anak bisa mengerjakan sekarang. Ibu beri waktu 20 menit. Sama menyiapkan alat tulisnya ya, kertas. Untuk ketua kelas Mas Nizar minta tolong nanti kalau anak-anak udah selesai mengerjakan dikumpulkan di meja Ibu di kantor. Baik, Bu. Ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Ini dikerjakan Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu, Mbak Dea. Terima kasih, Bu. Dan mengerjakan soal evaluasi ya. Iya, Bu. Di selembar kertas nanti dikumpulkan. Siap.
mengerjakan soal evaluasi? Oke, nanti minta tolong ya sama Nizar untuk mengumpulkan kertasnya Baik Ibu. dan dikumpulkan di meja saya. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung terkait materi yang Ibu jelaskan, terus eksperimen yang tadi dilakukan anak-anak? Sudah Pak semua ya? Sudah. Nah, karena ini waktu pelajarannya juga sudah habis, Ibu minta tolong untuk Ketua kelas Mas Nizar untuk dengan doa penutup. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Nizar. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak atas partisipasi dan aktif juga. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah ilmu kita semua ya. Ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai materi fluidostatis. Dan selanjutnya, nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi